Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah buku matematika untuk kelas 4. Bab 1 ya, kita akan belajar tentang pecahan. Untuk playlistnya ya Pak Ali sudah bikinkan ya. Ini belum ada isinya ya. Intinya link playlistnya nanti akan Pak Ali berikan di bawah sehingga kalian bisa runtut melihatnya dari tayangan pertama sampai terakhir. Ya, ini video yang pertama. Kita akan bahas ya bab pertama yaitu pecahan ya, bilangan pecahan ya, nanti ada bilangan pecahan, bentuk pecahan, taksiran, aplikasi pecahan sampai halaman 40 ya. Oke, untuk bab yang pertama ini adalah ilustrasi dari pecahan. Misalnya kalian punya coklat seperti ini, kalau kalian mau bagi dua ya, ini bentuk pecahan ya. Kalau kita lihat di sini coklatnya, kalau kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lihat ya, di sini ada 12 kotak kecil. Kalau kita potong jadi 2, tak, ya seperti ini. Ya, maka di sini akan menjadi masing-masing 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga 6 bagian yang sama. Nah, artinya inilah separuh atau setengah. Ya. Di dalam pecahan nanti kita kenal pecahan senilai. Kita contoh pecahan ya ini, 1 dipecah jadi 2, itulah pecahan ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan pecahan? Menyatakan pecahan dinyatakan dalam 2 ya. Jadi ini adalah per, yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Ya, pembilang ini yang ingin dinyatakan, ya, yang ingin dinyatakan. Dan penyebutnya adalah total nilai. Jadi ini coklat ini dapat dibuat sebuah pecahan menjadi, di sini ada 6 bagian ya, 6 bagian dari 12 yang ada, bisa dinyatakan dalam 6/12. Dan jelas kita lihat juga bahwa ini adalah separuhnya, separuh pas tengah-tengahnya. Artinya apa? 6/12 ini akan sama dengan 1/2. Jadi inilah disebut pecahan senilai. Ya, ternyata ya 6/12 sama senilai. Ya, 6/12 itu senilai dengan setengah. Nanti akan kita pelajari lebih dalam. Ya, ini ada, tahukah kalian? Kita baca bilangan pecahan yang bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat ya, dan B tidak boleh 0. Ya, dibagi 0 tidak bisa. Ya, misalnya di sini cannot divide by 0. Ya, misalnya di sini 4 saya bagi 0. Tidak bisa, cannot divide by 0, tidak bisa. Ya, jadi A ini adalah pembilang, B adalah penyebut. Ya, A disebut pembilang dan yang B disebut penyebut, dan ini tidak boleh B-nya 0. Ya, dan B ini bilangan asli. Ya, tidak boleh cacah, tidak boleh 0. Maksudnya, cacah itu adalah satu bilangan yang 0. Untuk menyegarkan ingatan lagi, kalau di sini ada istilah bilangan asli, bilangan bulat. Bilangan asli ini bilangan yang dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bilangan cacah ini bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2. Ini dimulai dari 0. Bedanya di situ dan seterusnya juga. Oke, kita lanjutkan pecahan lagi. Nah, di sini ada buku yang berwarna kuning dan berwarna coklat atau abu-abu, ini coklat ya, tapi di bawah ditulisnya abu-abu. Ya, ini adalah tongkat pramuka dan ini adalah apel. Nah, ada, sebelum kita baca pertanyaan, ini ada info dulu. Ketika menyebutkan bilangan pecahan di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. 3/5 ya. Ya, ini disebut dengan 3/5. Ini disebut 1/4 atau 1/4 ya. Jadi 3 di sini adalah bacanya per. Ya, ini angka biasa. Ya, ini 5. Jadi 3/5.
Per itu sama dengan bagi, ya, sama dengan bagi. Jadi atau dibagi, ya. Jadi 3/5 itu sama dengan 3 dibagi 5. Ya, per itu sama dengan dibagi. Nah, untuk ini 1/4 boleh dibaca 1/4. Satu ini boleh dibaca se kalau dalam bahasa Indonesia. 1/5 1/5, 1/6 1/6 gitu ya. Jadi se diganti se 1. Oke. Terus info lagi di sini untuk bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama, ya. Nah, ini bacanya tidak sama dengan. Kalau ini sama dengan, kalau dicoret tidak sama dengan, ya. Jadi A dikurangi B, A kurangi B, bukan dikurangi itu ya, A lebih kecil dari B, maka AB disebut pecahan murni. Contohnya 3/5 adalah pecahan murni. Kalau A per B. Jika A lebih besar dari B, disebut pecahan tidak murni, 7/8. Karena ini bisa dijadikan pecahan campuran. Ya, ini jadikan 7/7 tambah 1/7 sama dengan 1/7 loh. Ini pecahan campuran. Nah, kalau A per B, M A per B, ya, bentuk seperti ini sama dengan ini. Satu ini adalah M-nya. Maka ini disebut sebagai pecahan campuran. Contohnya adalah ini. 3 ini sebagai M-nya, 2 sebagai A-nya, dan 7 sebagai B-nya. Bentuk seperti ini pecahan campuran. Jadi ini tadi adalah pecahan campuran. Nah, sekarang terkait dengan gambar, ya, ini ada pertanyaan. Dengan melihat gambar 1.2, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Pada gambar 1.2, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Ya, berwarna kuning dari seluruh buku. Kalau bentuk aslinya dilihatkan kurang enak, ya. Kalau dalam bentuk disederhanakan seperti ini lebih enak. Nah, ini kalau kita jadikan pecahan, kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jadi 2 bagian dari 10 bagian yang ada. Ya, jadi kita dengan bahasa sehari-hari bisa menyatakan ini adalah 2 bagian dari 10 bagian. Ya, 2/10 itu 2 bagian dari 10 bagian. Ini juga, ya. Untuk pertanyaan berikutnya, pada gambar 1.2 bagian 2, berapa bagian tongkat yang dicat merah? Bagian tongkat yang dicat merah adalah satu bagian dari 2 bagian yang ada. Pertanyaan ketiga, ya, berapa bagian apel yang dimakan? Yang dimakan adalah yang ini. Yang ini yang dimakan. Ya, adalah 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Lebih enak kalau di dalam bentuk konsep. Nah, ini adalah 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Oke, 1 bagian dari 4 bagian, atau 1 dari 4 bagian, boleh dikatakan begitu ya. 1 dari 4 bagian. Oke, sekarang langsung kita contoh. Nyatakan bagian yang diarsir di bawah ini dalam bentuk pecahan, ya. Yang diarsir ini ada berapa? Saya pakai biru aja. Yang diarsir ini adalah 1, 2, 3, 4. Dari ini total 6. Jadi 4 bagian dari 6 bagian yang ada. Jadi 4/6. Di sini sudah ada kuncinya, yaitu 4/6. Ya. Ini juga sekarang ganti saya pakai merah. Ya, ini adalah 1, 2, 3 bagian dari keseluruhan. Keseluruhan berapa? Kita lanjutkan aja. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3 bagian dari 8 bagian yang ada. Ya, 3/8. Ada kuncinya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Ya, jadi pembilangnya ada 3/8. Ini pembilangnya itu 3, ya. Dan penyebutnya adalah 8. Di sini aja 3/8 ini adalah pembilang. Karena ini ada yang atas dan yang bawah adalah penyebut. Ya, sama dengan yang lain. 1/4 pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 4. 5/6 pembilangnya adalah 5, penyebutnya adalah 6. Pembilang itu yang atas, ya, atas. Penyebut adalah yang bawah. Dalam bahasa Inggris, numerator, denumerator. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Meli memiliki 1 batang coklat.
Ia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Jadi 1 batang coklat dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 5 bagian. Kalau garisnya 4. Ya. Nah, masing-masing mendapat ini. Ya, masing-masing teman mendapat ini. Dan ini adalah 1 bagian dari 5 bagian yang ada. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 bagian dari 5 bagian yang ada untuk setiap satu teman. 1/5. Nomor 2 sekarang. Benny memiliki 8 buah apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama. Banyak. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing? Ya, ada 4 orang. Ya, jadi ini 8 ini dibagi 4 caranya. Ya, jadi 8 ini saya bagi 4 menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4 bagian. Masing-masing orang mendapat 2 ini. Ya, jadi 8 ini 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Masing-masing orang mendapat 2 apel. Ya, kita bisa menulisnya 8 buah apel dibagi 4. 8/4 2 kan? Nah, 2. Setiap orang mendapat 2 apel. Nah, nyatakan bagian yang diarsir pada bawah ini dalam bentuk pecahan. Oke, kita nyatakan yang A dulu. Ya, saya pakai yang merah. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 5 bagian dari 9 bagian. Jadi ini 5/9. Jadi yang diarsir 5 bagian dari keseluruhan ada 9. Kalau ini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3 dari semuanya. 4, 5, 6. Ya, jadi 3/6. 3/6. Nah, ini jelas separuhnya 3/6. Ya, kita bisa ini sama dengan setengahnya. Ya, jadi kita nyatakan 3/6 aja. Ya, karena yang ditanyakan suruh menyatakan gitu. Nilainya sama dengan separuhnya. Ini kalau kita sigar jadi 2 dapat pas separuhnya. Kalau ini kita kasih garis bantu biar enak. Oh, ternyata ini 1 bagian dari 4. 1, 2, 3, 4. 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Nah, nomor 4. Nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan berapa bagian yang diarsir. Ya, ini kita gambar. Jadi A 3/6. Untuk yang A saya kerjakan di sini. Yang A 3/6 kita bikin di sini 6 bagian. Ya. Di sini kita bikin 6 bagian. 3/6. Nyatakan dalam bentuk gambar. Jadi yang 3 kita arsir. Ya, kita arsir 3. Ya. Yang B akan saya kerjakan pakai warna biru. 1/5. Saya bikin lingkaran sekarang. Biar macam-macam bentuknya ya. 1/5 kurang lebih segini lah. Sebentar. Segini 1/5. Oke, 1/5 bagian. Boleh dalam bentuk lingkaran ya. 1/5. 1 bagian dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 bagian dari 5 bagian yang ada. Ya. Yang C akan saya kerjakan pakai warna coklat. C coklat. Nah, 2/3. 2/3 sekarang saya akan gambar apalagi ya, segitiga. Ya, bisa segitiga. Ya, jadi ini kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Ya. Jadi 2/3, tapi yang 2 kita arsir. Ya. Ya, 2/3 dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Oke. Yang ini 2/7 dibagi menjadi 7 bagian yang sama. Ini saya kerjakan pakai orange. 2/7. Ya, biar mudah saya bikin persegi panjang saja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita arsir 2 saja. 1 dan 2. Ini 2 bagian dari 7 bagian yang ada. Ini adalah halaman 8. Kita cukupi sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, untuk bisa tahu video berikutnya, lihat di playlist. Playlistnya sudah saya siapkan, belum ada videonya. Ini adalah video pertama. Nanti
Linknya ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.